dapat memutuskan harga jual tergantung dari kondisi keuangan perusahaan tersebut. 3. Henry Simamora, Bambang Rianto, dan Roni. Break-even point adalah jumlah pendapatan dari volume penjualan yang memiliki nilai nominal yang sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Jadi perusahaan tidak mengalami laba atau rugi. Perubahan volume kapasitas produksi akan mempengaruhi nilai biaya variabel secara keseluruhan. Yang keempat, harga jual per unit akan tetap selama periode analisis berlangsung, sehingga tidak ada perubahan harga jual dari pihak perusahaan. Yang kelima, menurut perhitungan break-even point, jumlah produk yang dihasilkan selalu dianggap telah habis terjual. Selanjutnya yang terakhir, ada perhitungan break-even point bisa berlaku untuk satu produk. Bila perusahaan memproduksi beberapa produk, diperlukan persamaan hasil penjualan pada setiap produk tersebut. Selanjutnya kita akan bahas dasar-dasar dari break-even point. Dasar-dasar break-even point ini akan membantu dalam mengimplementasikan
akan bisa dihitung, sehingga waktu penjualan produk tidak dapat kita perkirakan. Selanjutnya yang terakhir ada analisa profitabilitas bisnis. Menganalisis bisnis apakah benar-benar dapat menghasilkan laba. Perhitungan break-even point ini menjadi dasar penentuan profitabilitas bisnis. Jika membahas mengenai break-even point, tentu saja kita harus mengetahui cara menghitung dari break-even point. Nah, dalam break-even point itu sendiri terdapat 3 metode perhitungan. Yang pertama ada metode break-even point per unit, yang kedua ada metode break-even point per penjualan, dan yang ketiga ada metode break-even point per biaya. Dalam video ini kita akan membahas 3 metode perhitungan tersebut. Langsung saja, yang pertama ada metode break-even point per unit. Metode ini merupakan tolak ukur dari nominal biaya tetap yang kemudian dibagi dengan harga per unit setelah dikurangi biaya variabel. Metode break-even point ini dapat digunakan untuk mengetahui kontribusi produk per unit terhadap pencapaian keuntungan atas penjualan dari produk. Berikut adalah rumus break-even point per unit. Break-even point per unit sama dengan fixed cost dibagi dengan harga per unit dikurang dengan variabel cost per unit. Nah, saya akan paparkan contoh soal dari break-even point per unit sebagai berikut. Per bulan Mei 2022, operasional PT Bersahati menghabiskan biaya tetap sebesar Rp150 juta untuk memproduksi 100.000 produk. Variabel cost per unit adalah Rp70.000 dan harga per unit produk sebesar Rp100.000. Berapa break-even point per unitnya? Break-even point per unit sama dengan Rp150 juta dibagi dengan Rp100.000 dikurang Rp70.000 sama dengan Rp150 juta dibagi dengan Rp30.000. Hasilnya Rp5.000. Maka break-even point per unit PT Bersahati per bulan Mei 2022 sebesar Rp5.000. Kita masuk dalam metode perhitungan kedua, yaitu metode break-even point per penjualan. Metode break-even point ini dihitung berdasarkan fixed cost dibagi dengan selisih antara harga jual dan perbandingan variabel cost dengan harga total. Berikut adalah rumus break-even point per penjualan. Break-even point per penjualan sama dengan fixed cost dibagi dengan 1 dikurang total variabel cost dibagi harga total. Berikut ini saya akan paparkan juga contoh soal dari break-even point per penjualan. Per Mei 2022, Bu Audrey berhasil mendapatkan omset sebesar Rp120 juta, pengeluaran biaya tetap sebesar Rp40 juta dan biaya variabel sebesar Rp60 juta. Berapa break-even point per penjualan Bu Audrey? Break-even point per penjualannya adalah Rp40 juta dibagi dengan 1 kurang Rp60 juta dibagi Rp120 juta sama dengan Rp40 juta dibagi 1 dikurang 0,5 sama dengan Rp40 juta dibagi 0,5. Hasilnya Rp80 juta. Break-even point per penjualan Bu Audrey bulan Mei 2022 sebesar Rp80 juta. Yang ketiga ada metode break-even point per unit. Dengan menggunakan metode ini, break-even point dihitung berdasarkan biaya pokok dikurangi dengan margin laba atau harga jual. Metode perhitungan ini yang paling sering digunakan karena rumusnya jauh lebih mudah. Berikut adalah rumus break-even point per biaya. Break-even point per biaya sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost kemudian dibagi dengan total unit. Berikut ini saya akan paparkan contoh soal dari break-even point per biaya. PT Bersahati di bulan Oktober 2022 memproduksi 500 unit semen dengan biaya tetap sebesar Rp20 juta dan biaya variabel sebesar Rp80.000 per unit semen. Berapa break-even point per biaya yang didapat PT Bersahati? Total variable cost sama dengan Rp80.000 dikali 500 unit. Hasilnya Rp40 juta. Jadi break-even point per biayanya sama dengan Rp20 juta ditambah Rp40 juta dibagi 500
variabel pada penelitian ini adalah penggunaan bahan baku, proses produksi, jenis mesin, peralatan dan teknologi yang digunakan, tenaga kerja, pendapatan, biaya, volume produksi, harga jual per satuan, tingkat penjualan. Perhitungan break-even point dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu matematis dan grafis. Berikut adalah jumlah daun teh yang digunakan dan jumlah teh yang dihasilkan PT Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Kayu Aro tahun 2019. Di sepanjang tahun 2019, jumlah teh yang diolah sebanyak 15.705.423, sedangkan teh yang dihasilkan sebanyak 3.285.636. Dalam tabel ini disajikan volume penjualan dan pendapatan penjualan teh PT Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Kayu Aro tahun 2019. Di sepanjang tahun 2019, total volume penjualannya 4.685.570 kg dan pendapatannya 81.829.553.052 rupiah. Tabel ini menyajikan biaya tetap pabrik teh PT Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Kayu Aro tahun 2019. Di sepanjang tahun 2019, total biaya tetapnya adalah 14.339.232. Selanjutnya, ada tabel yang menyajikan biaya variabel dari pabrik teh PT Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Kayu Aro tahun 2019. Total biaya variabelnya 67.385.285.347. Kita masuk pada perhitungan titik impas. Diketahui total produksi sebesar 3.285.636 kg pada tabel 5, total penjualan pada tabel 7 sebesar 4.685.570 kg. Biaya tetap pada tabel 9 14.100.339.232 rupiah. Biaya variabel pada tabel 10 sebesar 67.385.347 rupiah. Menentukan biaya variabel per kilogramnya dengan biaya variabel rupiah dibagi dengan total produksinya sama dengan 67.385.285.347 rupiah dibagi dengan 4.685.570 kg. Hasilnya adalah 20.491 rupiah. Harga jual produk per kilogram. Pendapatan dibagi dengan volume penjualan. Pendapatan dalam tabel 7 sama dengan 81.529.553.052 rupiah dibagi dengan 4.685.570 kg. Hasilnya 17.400 rupiah. Menentukan margin kontribusi per kilogramnya dengan biaya variabel per kilogram dikurang harga jual per kilogram sama dengan 20.491 rupiah dikurang 17.400 rupiah. Hasilnya didapat 3.091 rupiah. Berikut adalah hasil titik impas produk per kilogram. Biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per
dari pabrik T PT Perkebunan Nusantara VI unit usaha kayu aro 2019. Terlihat bahwa break-even point terjadi pada saat tingkat penjualan sebesar 4.562.047 kg atau senilai Rp79.379.611.052. Maka apabila penjualan perusahaan di atas break-even point, maka perusahaan akan mendapatkan laba, dan apabila penjualan perusahaan di bawah dari break-even point akan mendapat kerugian. Apabila break-even point ini dihubungkan dengan volume penjualan tahun 2019, maka dapat terlihat bahwa volume penjualan tahun 2019 nilainya lebih tinggi, yaitu sebesar 3% jika dibandingkan dengan penjualan pada tingkat break-even point. Jika dibandingkan dengan realisasi volume penjualan tahun 2019 sebesar 4.685.570 kg, terlihat bahwa yang dicapai telah memberikan keuntungan pada perusahaan. Selanjutnya, jika dilihat dari nilai penjualan, break-even point diperoleh pada tingkat penjualan sebesar Rp79.379.611.052 dibandingkan dengan realisasi nilai penjualan tahun 2019 sebesar Rp81.529.553.052, yang juga menunjukkan bahwa nilai penjualan yang dicapai perusahaan telah memberikan keuntungan kepada perusahaan. Dari hasil penelitian ini, peneliti yaitu M. Manauli, Feni Permatasari, dan Vera Octadia menarik dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, aktivitas produksi yang berlangsung pada pabrik T PT Perkebunan Nusantara VI unit usaha kayu aro dilakukan secara terus-menerus atau kontinuous. Nah, permasalahan yang terjadi adalah umur pabrik yang cukup lama dan terjadinya penurunan pasokan bahan. 2. Nilai titik imbas pada pabrik T PT Perkebunan Nusantara VI unit usaha kayu aro tahun 2019 adalah pada tingkat penjualan sebesar 4.562.047 kg atau pada tingkat penjualan sebesar Rp79.379.611.052. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai break-even point. Untuk kesimpulannya, break-even point ini adalah titik keseimbangan dari hasil total pendapatan yang diterima dengan modal yang dikeluarkan perusahaan sehingga tidak terjadi untung maupun rugi. Manfaat break-even point untuk mengambil langkah-langkah dalam aktivitas penjualan mulai dari inovasi bisnis, variasi produk, hingga hal-hal yang bersifat operasional agar perusahaan mampu mencapai profit yang optimal. Orang awam menyebut break-even point ini sebagai titik imbas. Ketika kita mempunyai bisnis atau usaha, tentunya menghitung break-even point sangatlah penting. Hasil dari break-even point ini menentukan harga jual produk sehingga nantinya perusahaan akan memperoleh laba ketika menambahkan nilai break-even